kiat-kiat proses menyusui yang menyenangkan untuk mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sweet Mom. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kiat-kiat proses menyusui yang menyenangkan untuk mama. Sebenarnya proses menyusui ini adalah proses yang normal, yang natural, pasti akan dilalui oleh semua ibu yang memiliki anak. Tapi harus dipersiapkan supaya nanti kalau misal seandainya ada masalah pada saat proses menyusui, ibu dan suami lebih siap ketika ada hambatan tersebut. Jadi yang pertama, mengenai edukasi dan informasi. Untuk Sweet Mom di sini, kalau misal sebelum proses menyusui, baiknya mencari informasi mengenai cara menyusui dan pentingnya ASI. Kenapa dilakukan menyusui ini dan kenapa bukan susu formula? Padahal susu formula lebih gampang, seperti itu. Jadi pemberian informasi di sini boleh dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin ini dalam arti bisa dilakukan saat konseling pranikah. Jadi biasanya kalau misal pranikah kita melakukan premarital check up, biasanya di situ akan dijelaskan konseling mengenai dari kehamilan sampai proses menyusui itu tadi. Kemudian nanti ketika Sweet Mom di sini hamil, ketika usia kehamilan 32 minggu akan ditekankan lagi untuk proses menyusui karena akan melewati proses persalinan sebentar lagi. Kemudian berdasarkan dari WHO juga, kalau misal selama kehamilan sebaiknya ada 3 kali kontak dengan konselor laktasi supaya nantinya ketika proses menyusui lebih siap dan bisa menghadapi permasalahan-permasalahan selama proses menyusui ini tadi. Jadi tidak akan timbul suatu gap dengan orang tua ataupun baby blues ataupun bingung menghadapi permasalahan seperti menyusui itu tadi. Kemudian tips yang kedua adalah support system. Di sini ada berbagai macam support system yang bisa didapatkan oleh Sweet Mom. Yang pertama, support system dari suami. Support system dari suami ini penting untuk proses menyusui. Jadi suami-suami di sini bisa menyediakan waktunya serta dukungan kepada Sweet Mom untuk memberikan kata-kata positif bahwa Sweet Mom di sini adalah ibu yang cerdas. Ibu bisa untuk melakukan proses menyusui dan memberikan ASI yang cukup untuk bayinya. Kemudian selain peran dari suami, juga peran dari keluarga. Ada beberapa hal dari keluarga yang mungkin ada gap, orang tua ingin anaknya menyusui secara maksimal, tapi karena bayinya rewel, akhirnya pemberian susu formula ada di tengah-tengah. Ini yang perlu ditekankan bahwa edukasi tidak hanya untuk orang tua saja, tidak untuk bagi calon ibu atau calon ayah, tapi juga keluarga yang nanti akan mendampingi, sehingga nanti support sistemnya dari suami, dari keluarga bisa maksimal. Selain itu, tidak hanya dari suami dan keluarga, tapi dari provider kesehatan. Jadi misalkan dari bidan atau dari dokter selama proses konseling kehamilan harus yang benar-benar pro ASI, pro menyusui sehingga meminimalisir penggunaan susu formula. Dan yang ketiga yaitu Sweet Mom harus paham mengenai kinerja otak dalam menyalurkan hormon dalam menyusui ini. Jadi perlu diketahui bahwa hormon menyusui ini ada 2. Jadi yang pertama prolaktin, yang kedua adalah oksitosin. Prolaktin ini sebenarnya sudah terbentuk ketika proses kehamilan. Jadi kalau misal proses menyusui setelah bayi lahir, prolaktin bisa dibentuk oleh tubuh, tapi saat kehamilan, ini prolaktin dibentuk dari plasenta. Maka dari itu, banyak Sweet Mom di sini mungkin yang merasa saya hamil tapi sudah keluar ASI-nya. Itu memang hal yang normal karena sudah terbentuk hormon prolaktin yang memproduksi ASI sejak masa kehamilan. Hormon ini yang dibentuk oleh plasenta
ketika bayinya keluar sudah dilakukan pemotongan tali pusat, maka kinerjanya akan menurun. Nanti akan digantikan oleh prolaktin yang diproduksi oleh tubuh ibu. Nah, bagaimana supaya produksi prolaktin dan oksitosin ini tetap tinggi? Nah, caranya yang pertama, ketika sudah melahirkan, bayinya dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. IMD ini bisa dilakukan dengan cara bayinya ditengkurapkan di atas dada ibu selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian bayinya tidak harus meraih puting susu ibu atau sampai dia menyusui, hanya goalnya ini untuk skin to skin aja. Jadi untuk menaikkan hormon oksitosinnya, dan nanti ketika sudah selesai IMD, bayinya sesering mungkin disusukan agar hormon prolaktinnya ikutan tinggi juga, sehingga kinerja hormon oksitosin dan prolaktin ini bisa maksimal. Kemudian tips yang keempat adalah ciptakan suasana yang menyenangkan ketika menyusui. Jadi sebisa mungkin kalau menyusui no gadget sama sekali ya Sweet Mom. Ketika Sweet Mom di sini melihat suatu postingan ibu-ibu yang produksi ASI-nya lebih lancar daripada Sweet Mom, nantinya akan timbul pikiran-pikiran negatif yang akan mengganggu kinerja oksitosin ini. Akibatnya, ketika prolaktin sudah membentuk ASI yang banyak, tapi tidak bisa dikeluarkan karena ada gangguan dari oksitosin ini. Akibatnya, payudaranya bisa bengkak, ASI-nya nggak keluar, Sweet Mom jadi cemas, bayinya juga cemas, akhirnya bayinya rewel. Nah, untuk itu, selama menyusui diharapkan no gadget sama sekali. Usahakan Sweet Mom di sini fokus ke bayi selama menyusui. Usahakan ada kontak sama bayinya, kemudian kasih afirmasi positif ke bayi. Misalnya, Mama di sini nyusuin adik ya, produksi ASI Mama cukup untuk adik. Nah, afirmasi di sini maksudnya Sweet Mom di sini komunikasi sama bayi. Kemudian selain komunikasi dengan bayi, juga Sweet Mom di sini harus ada kontak mata sama bayi. Jadi harus dilihat selain buat menciptakan bonding, dilihat juga apakah posisi perlekatannya sudah benar apa tidak, sehingga nanti pengeluaran dan produksi ASI-nya bisa maksimal. Kemudian tips yang kelima, yang terakhir, yaitu hypno breastfeeding. Nah, mungkin Sweet Mom di sini sering mendengar kata-kata hypnobirthing. Nah, ini hampir sama seperti itu, cuma hypnonya ini lebih menekankan ketika menyusui. Kenapa? Karena 80% ibu yang menyusui dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Jika Sweet Mom di sini mendengar atau melihat teman yang mengalami masalah saat proses menyusui, baik secara fisik payudaranya mengalami bengkak, atau misal putingnya lecet, atau bayinya tidak mau menyusu, maka akan terekam dalam alam bawah sadar. Ketika Sweet Mom menyusu sendiri nanti, pikiran-pikiran itu akan menghantui Sweet Mom sendiri. Nah, sebelum menyusu harus dibereskan nih pikiran-pikiran negatif ini dengan cara hypno breastfeeding ini. Jadi tenangkan pikiran dulu. Kalau misal Sweet Mom di sini mau menenangkan dirinya sendiri, mau sendiri me time, nggak apa-apa. Bayinya dititipkan di suami dulu. Sweet Mom menenangkan diri sambil relax, dengarkan musik. Boleh dengan musik Mozart atau musik-musik yang fun atau mungkin murotal Al-Quran. Nah, ketika di sini sudah tenang, detak jantungnya juga sudah tenang, boleh diafirmasi, diberikan sugesti-sugesti kata-kata positif ke dalam diri tubuh. Misalnya, tubuh saya memproduksi ASI yang cukup, saya bisa menyusui, saya termasuk ibu yang hebat, nanti anak saya bisa menyusu dengan tenang. Nah, kata-kata sugesti ini boleh ditulis, nanti bisa ditempel di dinding rumah, atau misal di kamar, atau misal di dapur ketika Mom beraktivitas. Jadi, ketika Sweet Mom di sini dalam keadaan drop atau sudah hopeless dengan masalah menyusui, bisa dilihat lagi kata-kata sugestinya sehingga akan kembali lagi moodnya dan bisa meningkatkan hormon-hormon yang berpengaruh buat ASI ini. Jadi prinsipnya hypno breastfeeding ini
Mom, yang pertama, Sweet Mom di sini menenangkan pikirannya dulu. Setelah pikirannya sudah tenang, sudah rileks, kemudian memberikan sugesti kalimat-kalimat positif. Karena dari sugesti kalimat positif ini akan memberikan dampak yang baik pada alam bawah sadarnya. Kemudian hal ini dilakukan secara berulang-ulang setiap hari supaya terekam di alam bawah sadar dengan lebih baik. Oke, itu tadi 5 kiat sukses menyusui. Selamat mencoba dan tetap semangat ya Sweet Mom.